Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak kelas 3, untuk materi pelajaran hari ini adalah SKI ya, tentang satu perolehan gelar Al-Amin ya. Kemudian 2, meneladani sifat Rasulullah. Nah, sebagaimana kita ketahui ya, Nabi Muhammad SAW diberi gelar Al-Amin, artinya orang yang dapat dipercaya. Mengapa? Karena ketika Rasulullah berusia 20 tahun, Rasulullah itu sudah mengikuti berbagai macam kegiatan. Di antaranya Rasul pernah mengikuti perang Fijar, di mana perang Fijar ini Rasul bertugas mengumpulkan anak panah. Kemudian ketika beliau berusia 15 tahun, Rasul mengikuti perjanjian antara suku Quraisy, yaitu namanya Hilful Fudul. Setelah itu, ketika Rasul berusia 20 tahun, terjadi banjir yang kala itu mengakibatkan Ka'bah itu mengalami kerusakan, sehingga harus diadakan renovasi atau pembetulan Ka'bah kala itu. Nah, sebagaimana kita ketahui, di Ka'bah itu ada Hajar Aswad atau batu hitam ya. Nah, ketika Ka'bah selesai diperbaiki, direnovasi, muncul perdebatan siapakah yang akan meletakkan Hajar Aswad ke tempat semula. Kemudian para ketua suku atau ketua kabilah, mereka bermusyawarah siapakah yang paling pertama masuk ke pintu Ka'bah, dialah orang yang berhak meletakkan Hajar Aswad ke tempat semula. Nah, namun keesokan harinya dilihat ternyata orang yang pertama kali masuk ke pintu Ka'bah adalah Rasulullah. Nah, karena semua orang sudah kenal Rasulullah itu orang yang dapat dipercaya ya, orang yang sangat jujur, mereka semua setuju. Orang yang meletakkan Hajar Aswad di situ adalah Nabi Muhammad ya. Namun Rasulullah itu orang yang sangat bijaksana, tidak mau mengangkat Hajar Aswad ke tempat semulanya tadi seorang diri, melainkan Rasul membentangkan kain. Nah, di atas kain itu ada diletakkanlah Hajar Aswad di atas kain tersebut. Nah, setiap ujung kain tadi ya diangkat oleh para ketua kabilah ya, ketua suku tadi. Nah, jadi tidak ada perselisihan dan tidak ada yang merasa lebih hebat atau paling hebat, karena semua kepala kabilah memegang ujung kain tadi yang di atasnya itu berisi Hajar Aswad. Nah, itulah sifat-sifat yang bisa kita teladani dari diri Rasul. Selain Al-Amin tadi, jujur, bisa dapat dipercaya, kemudian ada juga bijaksana tadi ya, bisa menyelesaikan permasalahan tanpa ada perselisihan, pertengkaran begitu ya. Kemudian apalagi di buku teman-teman itu ada sifat yang bisa kita teladani dari sifat Rasul ya, di halaman 9 sampai halaman 10. Nah, itu ada jujur, bijaksana ya. Contohnya tadi peletakan batu Hajar Aswad. Nah, kemudian di halaman 12 nanti Bu Guru minta teman-teman untuk menyusun huruf ya, menyusun huruf di sini lahak ya. Jadi yang betul adalah akhlak gitu ya, sampai nomor 10 ya. Kita lanjut lagi. Kalau tadi sudah kita pelajari siapa itu Nabi Muhammad ya, kenapa beliau diberi gelar Al-Amin. Nah, sekarang di pelajaran sebelumnya itu kita sudah juga mempelajari tentang Rasulullah yang ketika remaja sudah mulai berdagang. Awalnya ketika Rasulullah berdagang pertama kali itu bersama pamannya Abu Thalib, kemana? Ke Syam ya, membawa barang dagangan ke Syam ketika Rasul berumur 12 tahun ya. Ketika itu menuju Syam
Nabi Muhammad dan pamannya berhenti di sebuah tempat ya, namanya Basroh ya. Di tempat itulah Nabi Muhammad dan pamannya beristirahat, dan ketika mereka beristirahat ada seorang pendeta bernama Buhairo. Nah, Buhairo itu melihat ciri-ciri kenabian pada diri Nabi Muhammad. Dibilang, wahai pamannya ini, Nabi Muhammad diberitahu bahwa keponakan kamu ini ada ciri kenabian gitu ya, kelak nanti dia akan diangkat jadi seorang nabi, kata pendeta itu ketika Rasul berusia 12 tahun dan kala itu sedang melakukan perjalanan menuju tempat berdagang. Kemudian ya, ketika umur 25 tahun Rasul kembali berdagang, namun membawa barang dagangan Khadijah kala itu ya. Nah, kedua kalinya Rasul berdagang ditemani oleh Maisaroh. Maisaroh ini adalah pembantunya Khadijah. Sepulang dari berdagang, Maisaroh menceritakan tentang diri Nabi Muhammad yang sangat jujur, kemudian baik terhadap orang yang membeli, kemudian apalagi dagangannya laris semuanya, dan hingga akhirnya Khadijah merasa tertarik kepada Nabi Muhammad ya, hingga akhirnya paman Nabi Muhammad melamarkan Nabi Muhammad untuk Khadijah, yang kala itu Khadijah berusia 40 tahun ya, hingga akhirnya mereka menikah ya, dan dikaruniai 6 orang anak, 2 putra dan 4 putri, Abdullah, Qasim, kemudian Zainab, Ruqayyah, Kulsum, dan Fatimah ya. Nah, itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.